Dari semua negara Asia Tenggara yang mengumumkan skuad untuk FIFA Matchday edisi Maret, saudara-saudara, keberadaan Malaysia ini yang paling menarik dibicarakan. Harimau Malaya, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu mereka bilang, mereka sesumbar ada 7-8 pemain keturunan Eropa yang akan segera membela tim nasional Malaysia di bulan ini. Tapi faktanya, halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita pergunjingkan, kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin. Kita cangkeman, saudara-saudara, tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, bulan Maret adalah bulannya sepak bola internasional. FIFA Matchday edisi Maret akan digulirkan pada tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25. Maret 2025, saudara-saudara. Ini adalah FIFA Matchday pertama yang digelar di sepak bola internasional pada tahun 2025. Setelah Januari, Februari tidak ada pertandingan internasional, Desember juga tidak ada pertandingan internasional, terakhir November 2024. Sekarang ini kembali bergulir. Dan seperti yang sudah seperti biasanya, negara-negara Asia, negara Asia Tenggara, maksud saya, tetangga-tetangga kita lah, jiran-jiran kita, saudara-saudara kita di negara tetangga itu juga menggelar pertandingan-pertandingan internasional dalam berbagai macam kejuaraan, dalam berbagai macam event yang diikuti, saudara. Jadi ada 3 klaster. Klaster pertama adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C, saudara-saudara. Itu yang akan main adalah Indonesia dan Australia. Ya, kalau Australia mau dianggap sebagai negara Asia Tenggara, ya bolehlah Australia. Jadi Indonesia akan menghadapi Australia tanggal 20 dan Indonesia akan menghadapi Bahrain tanggal 25. Kemudian ada klaster kedua adalah kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara. Kualifikasi Piala Asia 2027 itu diikuti oleh hampir sebagian besar, oleh mayoritas lah, oleh banyak sekali negara-negara di Asia Tenggara. Misalnya seperti Thailand, Vietnam, kemudian Laos, Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian Myanmar, Timor Leste, Kamboja. Nah, itu mereka, Brunei Darussalam, itu juga semuanya menggelar pertandingan kualifikasi Piala Asia. Sebelum kualifikasi Piala Asia itu digelar, ada beberapa negara Asia Tenggara yang juga menggelar pertandingan uji coba. Nah, ini adalah klaster ketiganya. Untuk menghadapi pertandingan-pertandingan di bulan Maret, saudara-saudara, ada yang dua pertandingan seperti Thailand dan Singapura itu akan menjalani 2 pertandingan. Mereka akan menjalani uji coba terlebih dahulu di tanggal 21 Thailand melawan Afghanistan dan Singapura melawan Nepal. Kemudian ada juga Laos dan Timor Leste juga akan menjalani uji coba tanggal 20 Maret. Laos akan melawan Sri Lanka dan Timor Leste akan melawan Lebanon. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian setelah itu
pertandingan kualifikasinya tanggal 25 dan para pemain, para pelatih dari negara-negara Asia Tenggara ini juga sudah mengumumkan daftar pemainnya, saudara-saudara. Daftar squad. Squad pemain yang akan berpartisipasi dalam pertandingan-pertandingan itu nanti, saudara-saudara. Dan yang paling menarik dan layak kita bahas lah, layak kita bicarakan dan kita perjelas, lebih jelas, sejelas-jelasnya adalah tim nasional tetangga kita lah, Malaysia, saudara-saudara. Harimau Malaya. Kenapa ini Malaysia ini penting kita bicarakan? Karena pada waktu itu mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, dan saya juga sudah pernah saya bahas di sini, saudara-saudara, Malaysia mengatakan sesumbar ya, gembar-gembor bolehlah mengumumkan kepada khalayak ramai, kepada orang-orang, kepada seluruh dunia bahwa mereka sedang memproses kewarganegaraan Malaysia terhadap 7 sampai 8 pemain keturunan Malaysia. Mereka adalah pemain-pemain bagus, pemain-pemain grade A. Kalau istilah di Indonesia adalah pemain-pemain grade A yang berumput di berbagai klub di Eropa sana, saudara-saudara. Klub di Liga Utama di Eropa. Ada 7-8 pemain. Waktu itu dikatakan itu adalah pemain dari Eropa bagian selatan. Ternyata saudara-saudara, setelah 3 atau 2 bulan atau berapa bulan berikutnya, saudara-saudara, ketika Peter Slamovski, pelatih tim nasional Malaysia, pelatih Harimau Malaya yang baru, pelatih asal Australia keturunan Makedonia Utara, itu mengumumkan daftar squad, daftar pemain Malaysia yang akan menghadapi Nepal, saudara-saudara, tanggal 25 Maret 2025 di Stadium Sultan Ibrahim di Johor. Kandangnya Johor Darul Taksim itu, saudara-saudara. Ternyata tidak ada satupun dari 7 atau 8 pemain yang digembar-gemborkan itu bergabung, benar-benar terrealisasi membela Harimau Malaya pada FIFA Matchday edisi Maret 2025 ini, saudara-saudara. Yang ada adalah pemain-pemain yang selama ini memang sudah selalu membela tim nasional Malaysia. Ya, nggak ada yang baru lah. Nggak ada yang baru, saudara-saudara. Baik pemain keturunan Malaysianya maupun pemain naturalisasinya. Dion Kools tetap ada di situ. Kemudian Matthew Davis, Corbin Ong, kemudian itu masih Natsko Insa, itu pemain-pemain keturunan Malaysia juga masih dipanggil. Sementara pemain naturalisasinya ya masih seperti yang lama-lama, saudara-saudara. Romel Morales, Mahamadou Soumaré, Paulo Josue, Hendrik Dos Santos. Terus siapa lagi, saudara-saudara? Siapa lagi? Ya itu pemain-pemain yang bukan muka baru dan bukan dari Eropa Selatan seperti yang waktu itu dikatakan beberapa bulan lalu. Tahu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu pada waktu itu ya hanya sekedar omong-omong belaka? Hanya sekedar omong-omong, hanya sesumbar, hanya sekedar basa-basi atau apa? Atau memang prosesnya di Malaysia tidak ada dukungan dari pemerintahan di Malaysia? Saya nggak tahu. Tetapi fakta menunjukkan memang tidak ada pemain-pemain keturunan baru yang dimaksud. 7 sampai 8 pemain seperti siapa ya waktu itu, Ivan Alejo, kemudian Freddy Druids, kemudian macam-macam, saudara-saudara, disebutkan pada waktu itu. Kalau saudara-saudara lupa, saya juga lupa, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau mencari, silahkan cari di YouTube saya. Di edisi sebelumnya saya pernah membahas itu, pemain-pemain itu yang dimaksud. Dan sekarang tidak terbukti. Ya, saya nggak tahu apa alasannya, tetapi ada baiknya memang tidak perlulah pada waktu itu sesumbar untuk mengatakan ini ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, berapapun, 100, 200 pemain yang akan dinaturalisasi. Sebenarnya seharusnya direalisasikan dulu baru ngomong. Dan memang sejak awal itu juga mencurigakan menurut saya, saudara-saudara. Ya, banyak juga pendukung Malaysia sendiri, fans di Malaysia sana, supporter Malaysia sendiri yang juga ragu. Kenapa? Karena itu tidak pernah dipublikasikan pemain yang dimaksud itu siapa.
Karena Malaysia juga pernah punya kasus kena prank oleh salah satu akun di media sosial, di akun di Instagram atau Twitter ya. Apalah itu talent football apa gitu. Itu mereka mengatakan pemain ini keturunan Malaysia, pemain itu keturunan Malaysia, pemain ini punya paspor Malaysia. Ternyata satu persatu pemain yang dimaksud itu membantah, seperti si Browning itu yang pemainnya Burnley, kemudian ada lagi pemain dari PSV Eindhoven. Ya ini lucu lah saudara-saudara, ini lucu dan saya nggak tahu ya. Ya kalau memang Malaysia Football Association of Malaysia itu tidak bisa menemukan pemain-pemain grade A seperti yang ada di Indonesia, seperti yang ada di Filipina, seperti yang ada di Thailand, sebenarnya nggak usah terlalu memaksakan diri. Cukup sajalah fokus dengan materi pemain yang berasal dari Liga Super Malaysia, dari Johor Darul Taksim. Nah masalahnya kan pemain Johor Darul Taksim mayoritas adalah pemain-pemain asing juga. Jadi ya mau gimana lagi, atau bagaimana, saya nggak tahu apakah pemerintahnya tidak terlalu mendukung, tidak terlalu mensupport, atau seperti apa. Tetapi kan ya sayang juga saudara-saudara, kalau Malaysia punya talenta, katanya ya ini ya, punya pemain-pemain grade A dari Eropa, kalau nggak digunakan di tim nasional, ya sayang saudara-saudara. Tadi Malaysia saudara-saudara, ya memang lucu lah kalau kita bicara tentang negara tetangga yang satu ini. Peace. Lucu, nggak usah dibawa ke hati, ini kita hanya bercanda aja. Kemudian selain Malaysia, kita bahas juga Thailand. Nah, Thailand ini saudara-saudara akan menghadapi Afghanistan dan Sri Lanka. Di grupnya Thailand ini, di kualifikasi Piala Asia ini, Thailand cukup diunggulkan untuk bisa mendapatkan satu tiket ke Piala Asia 2027. Mereka ada di grup Q kalau nggak salah saudara-saudara. Di situ ada juga Turkmenistan dan Cina Taipei. Nah, selain Afghanistan dan Sri Lanka. Afghanistan. Selain Sri Lanka, Afganistannya itu mereka adalah pertandingan persahabatan nanti sudah. Jadi sebelum menghadapi Sri Lanka, mereka akan menghadapi pertandingan uji coba dulu tanggal 21, nanti tanggal 25 menghadapi Sri Lanka. Dan materi pemainnya tidak terlalu banyak berubah saudara-saudara. Mereka juga mengandalkan beberapa pemain keturunan yang sampai saat ini masih merumput di luar negeri. Misalnya si Nicolas Mikaelsson yang masih membela di klub Denmark, OB apa ya? Pokoknya OB lah. Kemudian ada si Elias Dola. Itu juga pemain keturunan saudara-saudara dari Swedia kalau nggak salah, main di Bali United. Kemudian ada juga pemain-pemain lokal Thailand yang bermain di luar negeri seperti Supachok Saracat di Hokkaido, Consadole Sapporo. Kemudian ada lagi si pemain yang kemarin mencetak gol, pemain Buriram yang mencetak gol kemenangan melawan Johor Darul Taksim di Liga Champion Asia Elite, Supanat Muenta. Kemudian ada lagi Patrick Gustafsson, pemain keturunan juga dari BG Pathum United. Kemudian ada Terasak Poipimai dari Port FC. Kemudian ada Poramet Arich Farai, itu dari Muangthong United saudara-saudara. Kemudian Canatip Songkrasin juga kembali main. Kemudian Ben Davis juga kembali main. Peradol Camrasame itu juga main. Sasalak Hai Prakon. Nah, pemain Buriram itu dipanggil. Jonathan Kemde yang kemarin terakhir main di Piala AFF juga kembali dipanggil saudara-saudara. Yang tidak ada ya seperti Terasil Dangda, Sarah Yoyen, kemudian Irfan Dola, kemudian si Bun Matam, Teraton Bun Matam itu tidak dipanggil. Ekanit Panya juga tidak dipanggil. Saya nggak tahu apa. Asia Tenggara lain yang cukup perlu kita bicarakan adalah Vietnam. Tentu saja Vietnam, saudara-saudara. Vietnam adalah juara piala apa ya? Piala AFF ya. Juara Piala AFF terbaru saudara-saudara, juara Piala AFF terbaru setelah mengalahkan Thailand. Itu mereka juga akan menghadapi pertandingan. Jadi mereka akan beruji coba terlebih dahulu melawan Kamboja tanggal 19 Maret, kemudian melawan Laos tanggal 25 Maret. Dan di grup ini juga mereka cukup diunggulkan bersama dengan Malaysia.
Vietnam dan Malaysia itu akan berada dalam satu grup di kualifikasi Piala Asia untuk bertarung memperebutkan satu tiket ke Piala Asia 2027 bersama juga Nepal di situ dan Laos. Dan untuk pertandingan ini, saudara-saudara, pelatih mereka yang dari Korea Selatan itu, Kim Sang-sik itu memanggil pemain-pemain ya tidak ada banyak perubahan, saudara-saudara. Tidak ada banyak perubahan. Bui Vivau juga main, Pham Tuan Hai juga masih, Nguyen Thanh Linh juga masih dipanggil, Nguyen Tyson, Nguyen Quang Hai, kemudian Do Dwi Man juga masih main di situ. Nguyen yang unik adalah di penjaga gawang tidak ada Philip Nguyen, tidak ada kipernya siapa nih, Duan Van Lam, Dang Van Lam. Yang ada adalah Nguyen Van Viet, kemudian Trinh Nguyen Doan dan Tran Trung Kien. Itu. Sementara Filipina, saudara-saudara, Filipina juga akan menghadapi kualifikasi Piala Asia juga melawan Maldives. Maldives itu apa ya? Maladewa. Filipina ini nanti ada di grup bersama dengan Tajikistan dan Timor Leste dan Maldives, saudara-saudara. Maldives, dan lawan terberat di Filipina ini adalah Tajikistan. Mereka memanggil beberapa pemain yang abort, banyak sekali pemain abort, termasuk si Kevin Ray Mendoza dari Persib Bandung. Kemudian ada lagi Armani Aguinaldo dari Rayong di Thailand. Kemudian Jesse Kuran dari Ratchaburi, Michael Kempler dari Grasshopper Zurich. Kemudian ada lagi Julian Schwarzer di Newton. Nah, Newton itu klub dari Wales. Kemudian ada lagi Bjorn Martin Christensen yang bikin gol ke gawang Indonesia di Piala AFF. Itu juga dipanggil. Kemudian Paul Tabinas. Nah, itu juga dipanggil. Banyaklah saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, tadi kita bicara tentang squad. Nah, daftar squad, daftar pemain tim nasional dari negara-negara Asia Tenggara yang akan menjalani FIFA Matchday edisi Maret 2025, saudara-saudara. Jadi ada tiga event yang akan terjadi selama FIFA Matchday Maret. Ini adalah FIFA Matchday pertama di tahun 2025 dan negara-negara Asia Tenggara juga berpartisipasi. Ada event pertama itu yang grade A. Grade tertinggi adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia di grup C yang melibatkan Indonesia dan Australia. Ya, kalau Australia mau disebut Asia Tenggara ya bolehlah, Indonesia dan Australia. Itu Indonesia nanti akan menghadapi Australia dan Bahrain. Kemudian ada yang namanya kualifikasi Piala Asia 2027. Ada beberapa negara, mayoritas ya, nggak semua ya, mayoritas negara Asia Tenggara ikut ke kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara, yang akan mulai digelar tanggal 25 Maret ini. Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, kemudian Filipina, Myanmar, kemudian mana lagi ya? Kamboja atau mana gitu? Timor Leste ya, pokoknya hampir semuanya. Kemudian tier yang ketiga adalah friendly match. Nah, friendly match ini akan digelar ada yang tanggal 21 Maret, ada yang tanggal 20 Maret. Jadi sebelum kualifikasi Piala Asia. Dan yang menarik adalah Malaysia itu, saudara-saudara, sebelumnya kan mereka sesumbar gembar-gembor bahwa mereka akan memberikan paspor kepada 7-8 pemain keturunan Eropa dari Eropa Selatan. Dari Eropa Selatan untuk diberi paspor Malaysia. Mereka adalah pemain-pemain grade A yang merumput di berbagai klub bagus di Eropa sana, mulai dari Portugal, Spanyol, Siprus, Yunani,
Terus mana lagi? Itu mereka pada waktu ya kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu TMJ bosnya Johor Darul Takzim mengatakan seperti itu. Kemudian katanya sih prosesnya sudah di Football Association of Malaysia, kemudian di pemerintah Malaysia. Tetapi saudara-saudara, ternyata dari 23 pemain yang diumumkan oleh pelatih Peter Slamovski, pelatih baru Malaysia asal Australia keturunan Makedonia Utara itu, saudara-saudara, tidak ada pun satu pun pemain yang disebutkan, yang dimaksud. Yang ada hanyalah pemain-pemain seperti biasalah, seperti Corbin Ong, Dion Kools, nah, pemain keturunan mereka Natko Insa, Daniel Ting, kemudian siapa lagi ya? Sementara pemain naturalisasinya ya seperti si Sumareh. Sumareh, saudara-saudara, ya kayak begitulah. Jadi tidak ada banyak pemain pemain baru yang katanya waktu itu digembar-gemborkan akan menjadi pemain grade A dari Eropa. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan menghujat, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan melecehkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semua. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!